Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri semua, akramakumullah wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu telah datang dari tempat-tempat yang jauh, tentu dengan pengorbanan-pengorbanan yang besar, bersusah payah, naik kapal, naik bis, pesawat terbang dan lain sebagainya, yang biayanya tidak sedikit. Bahkan ada tadi wali murid dari Kalimantan, dia cerita untuk datang ke sini dengan anaknya, satu rumahnya dijual. Masya Allah. Ini pengorbanan-pengorbanan ini tidak sia-sia. Pengorbanan-pengorbanan ini pasti akan dicatat oleh Allah SWT kalau kita ikhlas, dan akan menjadi asbab kebaikan untuk diri kita dan anak-anak kita. Semoga pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu ini seperti pengorbanan dari ibunya Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Ibunya Imam Bukhari ini seorang wanita yang kaya raya. Dihabiskan hartanya untuk mengantar putranya dari satu negara ke negeri yang lain, satu negara ke negara yang lain. Putar hampir seluruh dunia, diantar itu anak, sampai hartanya habis. Tapi ternyata semulaikan Allah Ta'ala, habisnya hartanya tadi itu tidak sebanding dengan anugerah-anugerah besar yang telah Allah berikan kepada putranya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Imam Bukhari ini ilmunya telah digunakan, telah dibaca, telah diamalkan oleh hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada ulama yang tidak membaca kitabnya Imam Bukhari. Namuliakan Allah SWT, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Bukhari ini, tentu orang tuanya juga mendapatkan hasilnya secara sempurna juga di dunia dan akhirat. Semoga kita seperti itu juga semuanya. Sebagaimana yang dalam hadis yang sering kita baca, barang siapa yang membaca Quran wastadharahu, dan dihafalkan, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia derajat di sisi Allah, sehingga dia akan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang telah wajib masuk neraka. Jadi satu orang didaftarkan untuk menghafalkan Quran, itu berarti mendaftarkan 10 orang dari keluarganya. Berarti bayarnya harus 10, mestinya begitu. Karena yang didaftarkan itu sebetulnya 10, bukan hanya satu orang. Bagaimana semua kan?
Ini guyonan saja yang mulai kan. Nah, nanti sungguh-sungguhan nih. Wah, ini di Temboro sekarang daftarkan satu orang harus bayarnya 10. Wah, gawat ini nanti. Kalau bapak-bapak pahamnya begitu tuh ya terserah ya. Tapi maksud saya bukan seperti itu. Nah, maksud saya supaya kita ini dalam usaha bagaimana anak kita jadi hafid Quran. Ini kita ini merasa gembira, bukan ini tidak ada hasilnya. Ini hasilnya nanti kekal di akhirat. Dalam waktu kesulitan di padang mahsyar, orang yang anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri, minta tolong kepada anaknya, kamu dulu kan presiden Indonesia, tolonglah saya. Oh, di sini presiden tidak ada, tidak laku lagi jabatan ini. Kamu dulu kan menteri dalam negeri, masa kamu nggak bisa nolong saya toh nak? Ternyata tidak bisa juga. Lah orang yang anaknya hafid Quran, masya Allah bergembira. Ngerti begini saya, masya Allah. Dulu saya akan berkorban lebih besar lagi, tidak seperti ini. Semoga seperti itu, insya Allah malaikat. Apalagi kalau setelah menjadi hafid Quran ini terus meningkat lagi sampai jadi orang alim. Yuqalu lil 'abid udkhulil jannah wa yuqalu lil 'alim isfa' lin nas. Orang ahli ibadah dipersilahkan masuk surga, tapi orang alim dikatakan kepada orang alim tadi, silahkan memberikan syafaat kepada manusia, tidak ada batas, bukan 10. Menurut derajatnya masing-masing. Ada yang memberi syafaat kepada orang 100, 1000. Menurut derajat kealimannya, derajat keimanannya, derajat ketakwaannya, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang lebih banyak lagi. Waktu itulah semulaikan Allah Ta'ala kita baru tahu barokahnya, nilainya secara sempurna orang amal agama atau orang yang punya anak mengamalkan agama, memperjuangkan agama. Namulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, untuk supaya anak-anak kita ini berhasil sukses, bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang hafid Quran, anak-anak yang alim, itu ada usaha-usaha yang telah dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama-ulama yang dulu. Kalau kita ini ingin berhasil, ingin sukses, maka ikut orang-orang sukses itu. Allah telah bercerita dalam Al-Quran keluarga yang sukses, yang menurunkan orang-orang hebat. Di antaranya adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Keluarga Ibrahim alaihissalam. Keluarga Ibrahim ini punya anak 2, jadi nabi semua, Ismail dan Ishak alaihissalam. Kemudian punya cucu jadi nabi lagi, yaitu Yakub alaihissalam. Punya buyut jadi nabi lagi, yaitu Yusuf alaihissalam. Seluruh nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran kebanyakannya itu dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan umat ini semulaikan, umat ini dikasih nama oleh Allah SWT sebagai anak cucu Ibrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa istabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Jadi kita ini diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya Ibrahim. Ibrahim itu ayah kita. Millata abikum Ibrahim, agama ayah kamu yaitu Ibrahim.
Ini maknanya apa? Supaya kita ini meniru suasana keluarga Ibrahim ini, sehingga nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, buyut-buyut kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi pejuang-pejuang. Nah, mulai karena ta'ala, ciri khas keluarga Ibrahim itu apa? Di antaranya ciri khasnya semuanya korban untuk agama habis-habisan. Ayahnya korban untuk agama sampai dibakar oleh Namrud. Ibunya korban untuk agama, rela ditinggal di tengah-tengah padang pasir, kering kerontang, nggak ada teman, yaitu Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Sampai beliau kehausan, kelaparan, lari-lari dari Safa Marwa. Dan ini diabadikan sehingga seluruh orang yang haji, siapa saja, apa itu nabi, apa itu rasul, apa itu wali-wali, semua orang Islam kalau haji harus merenungi ini pengorbanan Hajar, lari-lari dari Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Kalau kita haji itu semua orang baca ayat itu. Allah berfirman bahwa Safa dan Marwah ini syiar agama Allah. Syiar itu perkara yang agung, tanda kehebatan agama Allah. Padahal ini namanya Safa dan Marwah ini gunung batu kecil saja. Dibanding Gunung Lawu nggak ada apa-apanya. Gunung Lawu itu ada sarangannya, telaga Sarangan, yang airnya begitu jernih, pohon-pohonnya begitu rindang, hijau royo-royo, sehingga orang-orang banyak datang ke sana melihat keindahan Gunung Lawu. Tapi tidak disebut Gunung Lawu syiar agama Allah. Apalagi di India, Himalaya lebih besar lagi. Tidak ada Himalaya syiar agama Allah. Tapi Gunung Safa dan Marwah yang kecil nih, dan nggak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali, dikatakan syiar agama Allah. Kenapa saya mulaikan? Karena disitulah tempat pengorbanan seorang wanita yang dicintai oleh Allah, yaitu Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Kayak begitu, korban, ayahnya korban, ibunya korban, anaknya juga korban juga, anaknya korban juga, sehingga siap disembelih untuk agama Allah. Sekarang di pesantren kita ini ada ujian ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, dauratul hadis, ujian tahfidzul Quran. Tapi keluarga Ibrahim ini ada ujiannya yang lebih berat. Ini ujian ibtidaiyahnya, apakah kamu siap disembelih atau tidak anakku. Nah, ini ujian ibtidaiyahnya. Dan lulus, muridnya cuma satu tapi lulus. Ini Al-Fatah ini muridnya ini Masya Allah banyak ya. Kalau dalam ujian-ujian keilmuan, alhamdulillah banyak juga yang lulus. Tapi kalau diuji siap disembelih atau tidak, ini nggak tahu apa ada yang lulus apa enggak gitu. Bagaimana santri-santri ini? Baru 3 tahun Pak Kiai, saya tidak betah Pak Kiai, rindu sama ibu saya. Bagaimana ini mau lulus seperti ini? Jadi Subhanahu wa ta'ala, untuk supaya keluarga kita ini diberkati oleh Allah sebagaimana keluarga Ibrahim,
Itu ciri khasnya itu semua kurban untuk agama. Ayahnya kurban, ibunya kurban, anaknya juga kurban. Nah, mulai karena ta'ala Ismail alaihi salatu wassalam yang akan dicalonkan oleh Allah untuk jadi kakeknya Sayyidul Anbiya, baginda Muhammad alaihi salatu wassalam, itu dipondokkan oleh Nabi Ibrahim, itu dipondokkan di tempat yang kering kerontang di Makkah Al-Mukarramah. Asalnya beliau ini di sana, di Ardul Kan'an, di kota besar dekat sungai, tanah yang subur. Tetapi karena ini mau dicalonkan untuk jadi pejuang, dipindah ke tempat yang kering kerontang, yang sulit, supaya mentalnya itu kuat. Maka begitu anak-anak kita ini belajar di pesantren ini bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar kesabaran, belajar ketabahan. Maka tentu di pesantren ini suasananya tidak seenak di rumah. Maka orang-orang tua di pesantren ini membatasi santri-santri kalau pulang paling lama itu 1 bulan saja, yaitu waktu Syawal, 15 Syawal harus sampai sini. Kenapa? Nanti kalau lama-lama kaenaan di rumah itu, kaenaan nggak mau pulang lagi, nggak mau balik ngaji lagi. Maka anak kita ini harus kita siapkan bagaimana dia ini mampu duduk di tengah-tengah padang pasir seperti Ismail alaihissalam. Nanti supaya jadi hebat, tangisannya saja menurunkan malaikat Jibril. Ini Ismail ketika nangis ngoe. Ini bukan nangis biasa, nangis karena kehausan, kelaparan, karena agama. Karena ikut perintah Nabi Ibrahim, maka beliau kelaparan, kehausan waktu masih bayi. Hanya Jibril turun dari langit, ngeduk sumur Zam-Zam, dikeluarkanlah air Zam-Zam. Karena barokahnya ini pengorbanan keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pengorbanan ini kelihatannya pahit, tapi hasilnya berapa pengorbanan ibunya Imam Bukhari, tapi hasilnya kayak apa? 1000 tahun lebih. Masya Allah, ibunya Imam Bukhari ini tersenyum-senyum tok nih di kuburnya. Di Temboro qolal Imam Bukhari, dia dapat pahala. Setiap ada orang nyetak kitab Bukhari dapat pahala. Setiap ada orang baca hadis Bukhari dapat pahala. Ibunya dapat pahala, ayahnya dapat pahala. 1300 tahunan. Ini abad kedua Imam Bukhari itu. Masya Allah. Tidak rugi ternyata mengorbankan seluruh hartanya untuk mendidik anaknya ini. Namulakan wa ta'ala, itu ciri khas kehidupan keluarga Ibrahim, ke pengorbanan. Kemudian yang kedua, saya mulaikan, keluarga Ibrahim ini senengannya itu khidmat. Ibrahim itu terkenal di kalangan para nabi paling seneng khidmat tamu. Paling seneng khidmat tamu. Maka Nabi mengatakan, kalau orang tidak mau ikram tamu, bukan termasuk golongan saya, dan bukan pula termasuk golongannya Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim terkenal paling seneng khidmat tamu. Beliau ini tidak bisa makan kalau belum ada tamu. Kalau nggak ada tamu, beliau mencari tamu, pergi kemana-mana. Kalau sudah dapat tamu baru bisa makan. Ini makan sendirian tuh nggak bisa. Nah ternyata ini sifat Ibrahim yang demikian ini dimiliki juga oleh istrinya yang namanya Sarah. Masya Allah, diceritakan dalam Al-Quran, begitu ada tamu, Nabi Ibrahim langsung nemui istrinya. Ternyata
Masya Allah, istrinya sudah siap dengan makanan yang paling lezat. Bi'ajlin hanir, anak sapi yang dipanggang. Namanya pedet. Tapi sudah dipanggang. Di Temboro ini banyak pedet juga, tapi nggak dipanggang. Lari-lari terus. Pedet yang dipanggang. Maka di tengah-tengah istrinya khidmat, dapat berita gembira dari Jibril alaihissalam. Fabasyarnaha bi ghulamin alim. Diberi kabar gembira bahwa akan dikasih anak yang alim. Padahal ini belum hamil, anaknya belum lahir, tapi sudah dikasih ijazah duluan. Anaknya akan alim. Jadi anak alim itu bukan dimulai dari pesantren sebetulnya. Dimulai dari amalan-amalan kita sebelum punya anak. Kalau itu sudah kelewat Pak ya. Maka sekarang dikodok ya, harus dikodok ini. Ngodoknya bagaimana? Keluar 4 bulan, ini diantara cara ngodoknya itu. Jadi anak belum lahir sudah dikasih tahu ini anak ini mau alim. Maka lahirlah anak namanya Ishak. Ishak itu terjemahnya bahasa Indonesia itu tertawa. Tertawa. Gembira gitu. Anak ini belum lahir kok sudah alim, gembira ibunya ini. Sehingga dikasih nama Ishak. Namulakan wa ini diantara ciri khas keluarga Ibrahim, korban untuk agama, suka khidmat. Maka kita ini kalau ada tamu-tamu di rumah kita, tamu di masjid kita, coba istri kita suruh khidmat. Niatnya, ya Allah, saya khidmat tamu, jadikanlah khidmat tamu ini barokahnya untuk anak saya yang sedang di pesantren, jadikanlah dia menggembirakan saya jadi orang alim, jadi pejuang, jadi orang yang dekat pada Allah. Bagaimana malaikat? Punya anak alim itu mahal malaikat. Masya Allah. Tidak bisa main-main ini. Kita perlu pengorbanan-pengorbanan. Terus diantara ciri khas keluarga Ibrahim malaikat juga beliau ini banyak doa untuk anak cucu. Kadang-kadang wali murid ini Masya Allah sudah sedih melihat anaknya yang tidak istiqomah, yang nakal, ini sedih sehingga mengeluh. Semua orang dilapuri, bagaimana Pak Kiai, bagaimana Ustadz, anak saya ini kok sulit sekali. Semua orang sedih, dia mundar mandir ke sana kemari mengeluh, tapi kalau malam tidur saja. Bagaimana malaikat? Ini untuk jadi anak yang alim itu perlu pengorbanan malaikat. Di antara pengorbanan kita harus malam itu banyak doa. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang doa itu diulang-ulang terus, belum berhasil doa aja terus, akhirnya diterima juga oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini menjadi orang alim yang bermanfaat, yang akan menyebarkan agama di seluruh alam. Ya Allah, terus begitu diulang-ulang 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Nanti satu saat pasti Allah akan tampakkan hasilnya. Doa jangan juga tidak cukup sekali Pak. Kita kadang-kadang ya banyak doa lah Pak, saya ini sudah doa kok, doa 5 menit tidur, doa 5 menit tidur. Nah, mulaikan Allah SWT untuk supaya doa kita diterima perlu ilhah, terus menerus doa.
Karena Allah SWT itu ingin melihat kesungguhan kita itu seberapa. Itu Imam Bukhari waktu kecil sakit buta, kena cacar, matanya kena cacar, buta. Ibunya doa tiap malam, nangis tiap malam. Maka Masya Allah, kekuatan doanya seorang ibu, anak yang sudah buta itu, Imam Bukhari tiba-tiba ngipi jumpa Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kurang lebihnya, berkat doanya ibu kamu, mata kamu disembuhkan oleh Allah. Bangun tidur sudah melek lagi. Di doanya ibu itu penting. Jangan cita-citanya anaknya hafid Quran, jadi orang alim, anaknya supaya jadi wali, tapi ibunya nonton TV terus. Nah, ini namanya ngalor ngidul, ini nggak cocok ini. Antara cita-citanya dengan amalannya ini nggak cocok blas, gitu. Ya bagaimana ini? Ya, seperti orang berdoa ya, dan cita-citanya ini ingin ke Surabaya, tapi dia berjalan ke barat terus. Cita-citanya ingin ke Surabaya kok melakoni ngulon terus, ya apa ya? Cita-cita ingin ke Surabaya, berjalan ke barat terus. Maksudnya dari sini loh. Ya memang kalau orang Sulawesi harus berjalan ke barat harus ke Surabaya. Ya. Orang sini ingin ke Surabaya harus ke timur bukan ke barat. Akhirnya sampai Jakarta. Setelah sampai Jakarta menyesal. Saya ini cita-cita saya ingin sampai Surabaya. Dan saya juga sudah banyak doa untuk sampai ke Surabaya. Tapi kok nyatanya sampai Jakarta. Nah ceritanya bagaimana tuh Pak? Ya saya ini ya doa terus, tapi saya berjalannya ke barat terus. Itu sama dengan kita ini punya cita-cita anak yang soleh, anak alim, anak pejuang. Tapi amalan kita ini tidak kita sesuaikan dengan cita-cita kita. Maka ini perlu dalam majlis yang mulia ini kita menyesuaikan diri dengan cita-cita kita ini. Ini menunjukkan bahwa kita ini bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh doa betul malaikat, satu saat pasti Allah tampakkan. Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu malaikat, itu beliau punya anak. Ini anaknya semua alim semua, kecuali satu ini agak nakal. Padahal Imam Suyuti ini ulama besar yang ngaring kitab tafsir Jalalain. Dan banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti. Tingkat kewaliannya Imam Suyuti itu sampai beliau ini sering berjumpa Nabi itu dalam keadaan berjaga, lek-lekan, melek. Ya. Sampai beliau ini bisa bertanya kepada Nabi, hadis ini sahih apa dhaif? Ya. Tingkat kewaliannya itu sampai kayak begitu, tapi diuji oleh Allah punya anak itu nakal. Maka beliau sudah berdoa sampai tiap malam nangis gara-gara anaknya ini. Begitu doa sudah sampai puncaknya doa, beliau menangis depan Allah, ya Allah, betul-betul saya ini tidak mampu mendidik anak saya. Hanya Engkau saja yang aku harapkan. Ya Allah, bila anak ini masih bisa diperbaiki, panjangkan umurnya. Kalau tidak, matikan saja ya Allah. Sampai kayak begitu. Setelah didoain malam-malam begitu, pagi-pagi tahu-tahu anaknya malah hilang. Ya. Dicari-cari nggak ketemu. Loh kok malah hilang didoain. Ya. Masya Allah. Dicari bertahun-tahun nggak ketemu. Setelah beberapa tahun mulai kan tahu-tahu datang. Ternyata dia ini minggat ke Maghrib sana, ke Maroko sana, belajar di sana. Pulang-pulang sudah jadi orang alim. Dan ini yang ajib itu, cerita ini ditulis oleh para ulama, ditempelkan di kuburannya Imam Suyuti di Mesir sana. Bagi untuk pelajaran buat wali murid yang anaknya agak nakal gitu. Ndungone kurang. Ndungone kurang. Kalau doanya itu sungguh-sungguh terus-menerus. Nabi mengatakan di antara doa yang makbul
adalah doa orang tua untuk anaknya. Makanya saya ini kalau ada orang tua bilang saya sudah doa tapi anak saya tetap nakal, itu nggak percaya saya. Saya lebih percaya kepada Nabi daripada kepada kamu. Wong Nabi mengatakan doanya orang tua itu makbul kok. Kok kamu katanya sudah doa nggak makbul? Mesti kamu ini belum doa. Atau doa tapi nggak sungguh-sungguh. Doa sebentar harus tidur. Doanya nggak sungguh-sungguh. Bagaimana semuanya kan? Maka kita banyak doa. Ini perkara yang penting, doa. Buat amalan-amalan khusus untuk anaknya. Amalan-amalan khusus untuk anaknya. Seperti ceritanya ayahnya Imam Ghazali. Bagaimana beliau ini orang awam, tapi anaknya semua jadi ulama-ulama besar semua, jadi aulia semua. Ini ayahnya Imam Ghazali. Beliau ini penjual manisan. Tapi kalau beliau melihat orang-orang yang sedang ngaji, beliau ini terenyuh nangis. Ya Allah, jadikanlah anak saya nanti jadi orang-orang alim, ya Allah. Bukan hanya doa saja, manisannya enggak jadi dijual, dibagi-bagi sama orang-orang yang ngaji itu. Masya Allah. Di doa dan korban. Akhirnya punya anak dua-duanya jadi alim besar semua. Yang paling terkenal adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ilmunya sudah hampir 1000 tahun. Dipelajari di seluruh dunia. Bagaimana semuanya? Insyaallah kita niat semuanya. Dan yang lebih penting lagi semuanya ini semuanya ini kalau kita ini punya niat dan cita-cita. Karena ini wali murid ini kadang-kadang ini cita-cita ini belum punya gitu. Sehingga nanti kalau anaknya sudah 6 tahun di sini sudah mungkin dianggap terlalu lama di pesantren ya. Maka pikiran orang tua itu berubah. Maka kirim surat ke pesantren atau ngutus orang ke pesantren untuk mamitkan anaknya. Kenapa kok belum selesai, belum tamat kok dipamitkan? Ya orang tua, sudah sakit-sakitan. Maka anak dipinta pulang untuk khidmat orang tua. Lah kalau orang tua ini cita-citanya seperti ini namanya cita-citanya tuh anak mau dijadikan perawat saja. Bukan mau dijadikan ulama kalau begini ini. Lah bagaimana bisa jadi ulama wong cita-citanya itu anaknya untuk jadi perawat. Maka kita ini harus punya cita-cita. Seperti cita-citanya ibunya Maryam. Ibunya Maryam punya cita-cita diceritakan dalam Al-Quran. Cita-citanya anaknya untuk agama. Untuk jadi pejuang. Idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Masya Allah. Saya bernadar, hai Tuhanku, anak saya yang di perutku ini muharrar. Saya bebaskan dari segala urusan. Hanya untuk agama saja. Biar saya sakit-sakitan nggak apa-apa. Biar anak ngaji terus. Biar saya kesulitan di rumah nggak apa-apa. Biar anak saya ngaji terus, biar jadi orang alim. Daripada khidmat di dunia paling setahun 2 tahun, biar nanti dia khidmat di surga saja. Memberikan syafaat di pintu surga. Bagaimana semalekan? Niki penting niki, terutama nggih tiang-tiang sing selak Magetan, Bangsa Bluro, Bijonegoro, Ngawi, nggih, Medion biasane ngoten niku biasane niku, nggih. Mun dangu lho Pak Kiai. 5 tahun ngene. Kayak kula niki nggih rening sing melok ngancani niku lho ngendus nggih. Sapi ini nggih mboten sing ngopeni wong pelawasan nggih ta. Sapi ini gak ening sing ngopeni. Lah iki kiai niki mikir ben anake iki dadi ulama.
Lah bapake mikir ben anake angon sapi. Lah piye iso jalan ngeten iki? Ngeten. Akhirnya anaknya bingung. Gitu. Jadi sudah mulai karena Allah Ta'ala, kita ini harus punya cita-cita yang dur, yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Bagaimana anak jadi ulama? Itu ceritanya Mubed ini, yang baru dari Nizamuddin. Ketemu Maulana Ilyas Barabangkawi yang nahkik Hayatus Sahabah. Beliau itu nahkik Hayatus Sahabah, satu kitab ini saja waktunya itu 16 tahun. Beliau ini cerita, Masya Allah, saya ini bersyukur kepada Allah. Ayah saya ini orang awam, nggak ngerti apa-apa, tapi anak-anaknya jadi ulama. Nah kita ini harus bercita-cita seperti itu. Walaupun kita ini orang awam, nggak pernah pesantren, tapi punya cita-cita. Anaknya jadi ulama, anaknya jadi orang yang dekat pada Allah. Karena Imam Bukhari itu ayahnya, ibunya orang awam juga. Imam Ghazali begitu juga. Tapi karena ada cita-cita, ada tangisan, pengorbanan, doa, akhirnya anaknya jadi orang-orang hebat. Bangun rumah itu penting mulai kan. Tapi bangun anak lebih penting lagi. Bangun anak lebih penting lagi. Kalau anak kita ini jadi ulama, insya Allah nanti punya rumah. Gak usah dipikirkan rumahnya. Gak ada ceritanya orang yang mengamalkan agama sungguh-sungguh terus kelaparan, gak ada. Lihat ulama-ulama zaman dulu itu. Apa mereka kelaparan? Enggak. Jadi kita ini harus yakin bahwa kalau anak saya jadi orang alim, anak saya jadi orang yang dekat pada Allah, nanti dia hidupnya akan sukses. Kalau betul-betul diamalkan. Sehingga kita ini doanya itu sungguh-sungguh. Nangisnya waktu malam itu sungguh-sungguh. Pengorbanannya itu juga sungguh-sungguh. Gitu semulaikan. Ada seorang Madinah namanya Farrukh. Dia ini orang kaya, punya uang itu 1 karung malaikat. Zaman dulu nggak ada bank, nggak ada apa-apa. Lah uangnya 1 karung itu dipendem di bawah tanah. Kemudian bilang sama istrinya, saya sekarang mau keluar di jalan Allah. Ini uang ini 1 karung saya pendem di sini, kamu jaga ya. Maka dia keluar jalan Allah. Dikira istrinya ya, waktu itu istrinya sedang hamil. Dia keluar jalan Allah. Ternyata keluarnya itu lama sekali, nggak pulang-pulang. Sampai berapa bulan keluarnya? 24 tahun keluar itu. Sampai di pojok dunia sana. Setelah 24 tahun pulang ke Madinah, dia ke masjid dulu. Maka dia heran, orang-orang tua-tua sudah pada mati semua. Kok khotibnya kok lain, kok anak muda jadi khotib. Khotibnya Masya Allah, suaranya bagus, indah. Nggak ngerti dia. Ini siapa? Belum kenal saya. Waktu saya keluar ini, anak ini belum lahir, yang jelas ini. Sebetulnya itu anaknya dia itu, yang waktu dia keluar di perut ibunya, sudah jadi ulama besar, namanya Robi'ah, gurunya Imam Malik. Maka sebelum dia pulang, mendengarkan taklim di masjid itu, saya seneng, Masya Allah. Kok ada ulama yang sehebat ini? Akhirnya dia pulang. Setelah pulang, loh kok ternyata ulama itu tadi kok di rumah dia. Maka dia terkejut, wah ini berarti ngawini istri saya ini anak ini. Orang masih punya suami kok dikawini, bagaimana ini? Maka dia langsung marah, pedangnya dihunus. Maka sama istrinya dikata, kenapa kamu marah-marah? Ini anak, kenapa dia masuk di sini? Ini kan rumah saya, kamu istri saya. Ini siapa ini masuk di sini? Maka istrinya, itu anak kamu, katanya. Maka dia nangis. Lah duduk lama-lama di rumah dan tanya sama istrinya,
Lah uang saya 1 karung itu dulu di mana? Maka istrinya bilang, sekarang saya suruh pilih kamu. Pilih anak yang alim seperti Robi'ah itu, apa pilih uang 1 karung? Ya milih anak alim toh, katanya. Itu uang 1 karung sudah saya habiskan semua untuk membiayai anak kamu itu. Ya sudah lah gitu, katanya. Jadi sudah mulaikan Allah SWT. Jadi untuk supaya punya anak yang soleh, anak alim itu perlu pengorbanan dan perlu cita-cita. Pengorbanan itu akan mudah kalau orang itu punya cita-cita. Bangun malam itu akan mudah kalau orang itu punya cita-cita, anaknya pengen jadi orang hebat, pengen jadi orang yang dekat pada Allah, jadi pejuang, jadi orang yang menyebarkan agama Allah. Begitu semua kan. Tetapi dengan doanya orang-orang jauh, katanya Nabi, di antara doa yang makbul adalah doanya orang jauh kepada saudaranya yang jauh. Da'ul li akhihi fi dhuhril ghaib. Bapak yang dari Sulawesi, yang dari Aceh, yang dari Maluku, disempatkan pada waktu malam doa supaya usaha-usaha di sini dimudahkan. Maka nanti pengalaman itu ada aja, jalan keluarnya itu ada saja. Jadi ini kita cerita mengenai hal-hal ini bukan maksudnya mengeluh kepada bapak-bapak, bukan, tapi untuk minta doa saja. Kita punya pengalaman kalau orang itu banyak doa, ada aja jalan keluar itu. Ada aja jalan keluar. Belum pernah ada cerita orang doa terus tidak ada jalan keluar. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, kata Nabi Zakaria. Belum pernah saya ini celaka padahal saya ini doa. Dan ini cerita Nabi Zakaria dalam Quran ini juga pantas kita renungi bagi orang-orang yang ingin punya anak yang soleh. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini ada surat diceritakan dalam Al-Quran untuk bercerita mengenai rahmat Allah kepada Nabi Zakaria. Allah bercerita dalam ayat ini bagaimana Allah akan memberi rahmat kepada Nabi Zakaria. Maka rahmat Allah yang begitu banyak datang kepada Nabi Zakaria dimulai dengan doa. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Malam hari beliau doa merintih-rintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya minta anak yang soleh. Akhirnya dikasih anak, yaitu Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Jadi ringkasnya ini doa ini penting sudah. Orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang sukses dalam agama ini senantiasa itu awalnya itu karena mereka itu tawajuh kepada Allah. Awalnya itu mereka itu berdoa, akhirnya datang macam-macam kebaikan. Maka kita ini doa lagi dan doa lagi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah jam 12 mulaikan. Kalau Bapak ingin masih mendengarkan pengajian-pengajian lagi, ini di masjid ini tiap hari ada bayan terus. Bayan subuh, bayan asar, bayan maghrib, tiap hari ada bayan terus. Kalau masih ada di sini sehari, 2 hari, 3 hari, boleh juga ikut program-program di sini. Tapi bayan-bayan, penjelasan-penjelasan tadi harus kita simpulkan untuk kesuksesan diri kita dan anak-anak kita, dan juga untuk kesuksesan perjuangan umat. Kita perlu banyak doa, banyak berkorban. Dan satu lagi yang perlu lagi kita pikirkan, kalau kita ingin anak-anak kita sukses, coba kita juga memikirkan anak-anaknya orang lain. Kata para ulama, kenapa ulama-ulama dulu itu anaknya jadi orang-orang alim? Di antara sebabnya karena ayahnya itu senantiasa memikirkan anaknya orang lain.
akhirnya pertolongan Allah datang kepada anak dia sendiri. Maka kita dengan memikirkan anaknya tetangga kita, memikirkan anaknya umat Islam. Itu di Pakistan dulu ada orang namanya Bayi Quraisy. Beliau ini termasuk orang tua dakwah di Pakistan, Quraisy. Dan dia ini punya anak namanya Ihsanul Haq, buweling ini anaknya, nggak mau ngaji. Sehingga beberapa orang itu negur pada ayahnya, Tuan ini dakwah ke sana kemari, mikirkan sana kemari. Tapi anak Tuan sendiri ini nggak mau ngaji. Bagaimana? Maka Quraisy ini nangis. Saya tiap hari memikirkan anaknya orang Islam supaya jadi baik. Tidak mungkin anak saya tidak dibaiki oleh Allah. Tidak mungkin anak saya tidak ditolong oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji lewat nabinya, kalau orang itu membantu saudaranya akan dibantu oleh Allah. Ketika dia mengatakan seperti itu, tahu-tahu Ihsan ini pikirannya berubah, tahu-tahu ngaji, sekarang jadi ulama, masya Allah, yang tanggung jawab pesantren besar di sana. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ini memikirkan orang-orang lain, ini barokahnya juga kepada anak-anak kita. Seperti ceritanya Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, nggak pernah jumpa anaknya karena beliau dakwah di sana, di Aceh sana, kemudian meninggalnya di Malaysia katanya. Nggak pernah jumpa anaknya, tapi karena ayahnya ini fikir agama, akhirnya anaknya dijaga oleh Allah, sehingga walaupun nggak pernah jumpa ayahnya, akhirnya jadi alim besar, Sunan Giri, menyebarkan agama di tanah Jawa. Ini cerita-cerita yang perlu kita renungi. Jadi dengan kita memikirkan orang lain, kita ini ada niat juga, ya Allah, dengan saya memikirkan orang lain ini, jagalah keluarga saya, terimalah anak saya. Insyaallah dimulaikan. Kalau ada orang-orang di halkah kita, di tempat kita, anaknya perlu dibantu, kita bantu, masya Allah. Dan diniati, karena amal itu menurut niatnya, diniati supaya bantuan-bantuan ini mendatangkan bantuan Allah kepada anak-anak kita. Seorang anaknya berangkat ke pesantren, masya Allah, ya, di tengah laut naik kapal, tiba-tiba ada badai, maka ayahnya yang di rumah itu merasa resah, ada apa ini? Maka dia langsung ngambil uang, keluar ke rumah, diberikan fakir miskin, sambil dia berdoa, ya Allah, ini uang sedekah, niat saya supaya anak saya ini selamat. Maka tiba-tiba langsung ada suara dalam kapal itu, sedekah ayah kamu sudah diterima. Nah, akhirnya langsung reda itu angin, malaikat. Jadi kalau hati kita ini resah, kok saya ini ingat terus anak saya, ada apa ini, cepat-cepat sedekah, insyaallah malaikat. Karena sedekah itu tadfa'ul bala, nolak bala. Ya Allah, dengan sedekah ini jagalah anak saya. Kemarin itu ada seorang pejabat datang ke saya, Pak, saya ini banyak fitnah, Pak, saya ini difitnah begini, fitnah begini, fitnah gini, padahal saya ini tidak. Bagaimana ini? Jalan keluarnya bagaimana? Maka saya bilang, tiap habis sholat subuh kamu sedekah, dan tidak boleh kamu wakilkan siapa-siapa, sedekah sendiri. Niatnya supaya nolak bala. Baru beberapa hari laporan, alhamdulillah selamat Pak, saya nggak jadi dituntut. Barokah sedekah. Jadi kalau orang tuh banyak musibah itu biasanya ini sedekahnya kurang, biasanya begitu. Makanya perbanyak sedekah. Insyaallah malaikat. Sedekah ini perkara penting. Kemarin tuh ada orang Jakarta datang sama saya.
Ini ceritanya. Pak, anak saya bedal. Apa? Tahu bedal? Lari. Lah kenapa lari? Pokoknya dia ini mau kawin sama seorang perempuan. Padahal perempuan ini sudah tua juga, nggak tahu kenapa dia ini. Mumet saya nggak bisa dinasihati lagi. Maka saya bilang sodakoh. Langsung dia ini beli kambing berapa, sembelih untuk makan jamaah waktu bareng-bareng. Baru besoknya sudah laporan, sudah pulang nggak jadi kawin, Pak. Masya Allah. Jadi anak nakal ternyata ini diantara sebabnya kurang sodakoh diantaranya ini. Diantaranya loh semalekan ini. Ini banyak pengalaman saya begini-begini ini dengan sodakoh itu. Banyak masalah-masalah itu jadi selesai dengan sodakoh. Jadi doa, kurban, sodakoh, memikirkan orang lain, ini semuanya mulai kan termasuk dalam hal itu adalah dakwah. Maka ini semua barokahnya ini akan sampai kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, insyaallah. Kurang lebihnya kami minta maaf semuanya kan. Kita sekarang doa sama-sama, semoga majlis kita ini diterima oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nas'aluka min khairi ma sa'alakahu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadukas salihun. نسألك يا الله بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا وتؤمن روعاتنا وتستر عوراتنا وتهدينا وتهدي بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أفض علينا من بركات آل إبراهيم عليه السلام. اللهم أفض علينا من بركات آل عمران عليه السلام. اللهم أفض علينا من بركات آل داود عليه السلام. اللهم أفض علينا من بركات آل سيدنا مولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أفض علينا من بركات مشايخنا الكرام والأولياء العظام بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah ahli keluarga kami ya Allah, teman-teman seperjuangan kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, dan umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah, berkatilah keluarga kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana Engkau telah memberkati keluarga Imran alaihi salatu wassalam. Ya Allah, berkatilah keluarga kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati keluarga junjungan kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah, berkatilah keluarga kami ya Allah, berkatilah kampung kami ya Allah, berkatilah masjid kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati hamba-hambamu yang Engkau ridhai ya Allah, hamba-hambamu yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah dan anak-anak kami ya Allah
iman yang sempurna ya Allah, yakin yang mantap ya Allah, akhlak dan budi pekerti yang mulia ya Allah, rizki yang halal yang barakah ya Allah, kefahaman kepada agamamu ya Allah, dan kepada perjuangan agamamu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayat di seluruh alam ya Allah, mudahkanlah hidayat di seluruh alam ya Allah, kekalkanlah hidayat di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebab hidayat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang penuh dengan berkah ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami ya Allah perpisahan yang penuh dengan rahmat ya Allah, perpisahan yang penuh dengan rahmat ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah, pandanglah anak-anak kami ya Allah, pandanglah keluarga kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui masalah-masalah kami ya Allah, Engkau mengetahui kesulitan-kesulitan kami ya Allah, Engkau mengetahui kesedihan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah di anak-anak yang soleh ya Allah, yang mengamalkan agamamu ya Allah, memahami agamamu ya Allah, memperjuangkan agamamu ya Allah, menyebarkan agamamu di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jagalah kami semua ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah, jagalah imannya ya Allah, jagalah amalannya ya Allah, jagalah harta bendanya ya Allah, jagalah kehormatannya ya Allah. Ya Allah, jagalah semuanya ya Allah, jagalah dunianya ya Allah, jagalah akhiratnya ya Allah, jagalah semuanya ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga ya Allah para nabi, para rasul, para sahabat dan para wali-walimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf semulakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kan atas kekurangan-kekurangan penyambutan kepada Bapak-bapak semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti khidmat dulu. Setelah khidmat baru kita sholat duhur berjamaah di sini. Dan bagi ibu-ibu atau santri-santri putri, sholatnya bisa di situ atau sholatnya bisa di kompleknya masing-masing juga. Di sana ada, karena mungkin tempat wudhunya kurang di belakang, bisa nanti sholat di kompleknya. Mau kalau sholat di sini juga boleh. Nah. Oh, santri putri khidmatnya langsung di kompleknya ternyata ya. Santri putri khidmatnya di kompleknya. Nah, wali muridnya komplek khidmatnya di sini. Santri-santri putra juga khidmatnya di sini. Sebelah utara nanti santri-santri. Sebelah utara. Wali murid sebelah selatan. Nanti Pak Mamun biar mengiklankan jelas. Kami mohon maaf, jazakumullah.